Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, no free lunch, atau komplitnya there is no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Ini kira-kira judul yang tepat untuk undangan Presiden kita, Presiden Jokowi, terhadap tiga capres pada makan siang kemarin. Kata-kata no free lunch atau there is no free lunch ini akan menjadi judul yang tepat terhadap undangan beliau terhadap capres-capres itu. Di saat politik di tanah air lagi menghangat, saat politik di tanah air lagi mengalami sedikit guncangan. Undangan Presiden Jokowi terhadap tiga capres, yakni Bapak Prabowo, kemudian Pak Ganjar dan Pak Anies, kemudian menimbulkan berbagai reaksi. Ada yang mereaksi negatif, ada dan tidak sedikit yang bereaksi positif. Tentu saja kita sebagai seorang Muslim diajarkan untuk senantiasa melihat sesuatu dari sisi positifnya, dari sisi husnudzannya. Seorang yang mengundang orang lain untuk makan siang tentu saja adalah tindakan yang sangat-sangat mulia. Bahkan unsur ini oleh Rasulullah SAW dijadikan sebagai salah satu unsur seseorang bisa masuk surga dengan damai. Di mana sang Nabi SAW pernah bersabda, "Afsus salam wa at'imut ta'am wa sul arham wa qumu bil-laili wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam." Sebarkan salam, undang makan, at'imut ta'am, undang makan seseorang. Sul arham, jalin silaturahim. Wa qumu bil-laili wan nasu niyam, kemudian bangun malamlah sementara orang lain pada sama-sama tidur, tadkhulul jannata bisalam. Undangan Presiden Jokowi terhadap tiga capres yang saya sebutkan tadi memenuhi dua unsur, yakni at'imut ta'am wasul arham, memberikan makan, kemudian memberikan jamuan, kemudian silaturahim. Tapi di saat guncangan ada kedekatan dengan apa disebut dengan waktu-waktu politik seperti ini. Dan di saat orang seringkali mengedepankan suudzon, maka undangan yang sebenarnya apabila dilakukan di saat jauh-jauh sebelum capresan, itu saja orang tidak memiliki praduga, dugaan, dan bahkan salah sangka dan salah paham. Tapi karena ini mendekati Pilpres yang suasananya penuh letupan-letupan,
maka tindakan yang sebenarnya bisa saja normal, ya, kemudian memiliki tafsir yang beragam. Sebagai presiden tentu saja Pak Jokowi memiliki kepentingan untuk merapatkan anak bangsa ini, merapatkan persepsi bahwa bangsa ini harus dijalankan atau dijalani oleh anak-anak bangsanya dalam suasana damai, tentram, dan tentu saja penuh dengan persatuan. Undangan presiden ke istana sedikit banyak atau banyak meredam ketegangan-ketegangan minimal antar capres, di mana mereka difasilitasi oleh presiden untuk bisa duduk bersama, untuk bisa bicara bareng-bareng, untuk bisa tersenyum bersama, untuk bisa lapang dada bersama di sebuah tempat yang saat itu hanya mereka berempat yang duduk, padahal pada saat di luar mungkin saja ketegangan itu bisa terjadi. Dalam pandangan saya sebuah sikap yang sangat bagus. Kita tidak berhak menilai apa niatnya, kemudian tendensi apa yang dilakukan. Yang jelas bahwa apa yang dilakukan ini merupakan fasilitas yang cukup menenteramkan, bahkan mengademkan suasana yang ada di suasana politik yang panas, yang rada-rada panas ini. Pak Prabowo bisa tersenyum, kemudian Pak Ganjar juga bisa tersenyum, Pak Anies juga bisa tersenyum, dan tentu saja ini latihan awal bagi sebuah perdebatan yang bisa saja memanas, yang bisa saja tajam pada saat debat capres nantinya. Duduk mereka bersama presiden yang saat ini dijabat oleh Presiden Jokowi, menimbulkan keademan. Walaupun tentu saja akan ada orang mengatakan no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Apalagi di suasana yang sekali lagi suasana politik, tahun politik, bahkan bulan politik pada saat ini. Bagi kita, bagi anak bangsa yang memiliki kesadaran untuk menjadikan bangsa ini bersatu, tentu saja pesan Pak Anies agar semua pihak berlaku netral pada saat pemilu mendatang, sebuah pesan yang sangat bagus disampaikan oleh Pak Anies di depan presiden, dan tentu saja presiden sangat menyambut baik apa yang dikatakan oleh Pak Anies. Kemudian apabila netralitas ini betul-betul terjadi, pemilu kita akan berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Tidak ada pengkoyakan terhadap proses demokrasi, tidak ada diskriminasi pada pihak lain, tidak ada kecurangan pada pihak-pihak lain yang akan tidak menguntungkan, bukan hanya saja pada proses pemilihannya, tapi juga pada keyakinan publik, ada trust public trust terhadap proses demokrasi yang akan kita alami. Sebuah tindakan yang tentu saja kita patut acungi jempol, karena presiden telah memberi fasilitas yang cukup untuk menjadikan gonjang-ganjing politik bisa adem di sebuah meja makan. Dan kalau saya lihat berita, makanannya adalah makanan Sunda, ya. Ada bukan Sunda, khas Nusantara, ya, yang ada opor, kemudian lontong, kemudian nasi dan semacamnya. Dan tentu saja mari kita
bangun bangsa ini di atas kesadaran demokratis. Kemudian kita sadar bahwa para penyelenggara pemilu juga memiliki integritas, kemudian ada kejujuran yang above all. Kejujuran adalah di atas segalanya, sehingga kita juga nanti akan melahirkan presiden yang sebaik-baiknya, dan tentu saja ini diinginkan pula oleh Presiden Jokowi. Walaupun ada beberapa kasus yang mungkin menjadikan orang agak alergi tatkala capres ini diundang, tapi sekali lagi mari kita bersyukur karena undangan ini juga undangan pada capres ini dan kehadiran mereka bersama presiden dengan makan siang yang tentu saja memberikan warna lain, ya, memberikan suasana batin lain, dan kemudian memberikan kesempatan bagi capres-capres untuk bersilaturahim dengan capres-capres lainnya sebelum debat formal diadakan. Satu hal yang mari kita syukuri, satu hal yang perlu kita apresiasi tentu saja. Tentu saja apabila ada yang mengatakan no free lunch, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan itu tidak bisa mengadili apakah yang dikatakan itu menyalahi dan semacamnya, karena situasi yang mungkin menjadikan mereka lebih emosional daripada mengedepankan hal-hal yang lebih rasional. Sebuah peristiwa yang cukup menyita perhatian, dan semoga ini juga menjadi gambaran dari kearifan yang dilakukan oleh Presiden, oleh Jokowi pada saat kemarin. Mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang akan muncul selanjutnya, dan makan siang ini semoga menjadi makan siang yang berkah untuk bangsa kita semua, untuk negeri ini, untuk anak-anak bangsa. Makan siang yang dilandasi oleh ketulusan at'imut ta'am wasil arham, memberi jamuan dan membangun silaturahim. Bangsa kita sudah sangat-sangat cerdas pada saat ini untuk bisa menilai apakah nanti ini lunch ini free atau no free lunch. Kita lihat pada episode selanjutnya. Saat ini kita harus membangun semuanya dengan dasar husnudzan, dengan dasar baik sangka terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh setiap orang, termasuk presiden, karena kita menilai dari lahirnya. Nahkum bidzawahir wallahu ya'lamus sarair. Kita hanya menilai dari luarnya saja, dan yang tahu dalamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.